untuk menyampaikan beberapa hal. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pertama yang kami hormati tentunya Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru nomor 1 Bapak Penyelidikan dan Bapak Dr. Danto. Terutama kami juga ucapkan terima kasih dan salam semangat untuk seluruh rekan-rekan media yang sudah berhadir. Pertama saya akan sampaikan atas nama kuasa hukum dari pasangan calon nomor 1 tentu sudah disampaikan tadi oleh ketua tim pemenangan dan kuasa hukum dari mandat serta dari Bapak Bupati bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 bahwa saluran hukum dan upaya hukum yang akan kita tempuh tentunya untuk perselisihan sengketa pilkada, perselisihan hasil pemilu kada adalah ke Mahkamah Konstitusi. Saya rasa ini jiwa besar dan Pak Bupati, Pak calon Bupati dan Pak Wakil Bupati ini mengajarkan kepada masyarakat Kabupaten Buru untuk pentingnya menjaga dan menyelamatkan demokrasi. Kandidat nomor 1 selalu mengedepankan hukum. Artinya tidak di luar batas apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, ini spirit-spirit seperti ini tentu sangat diapresiasi dan harusnya masyarakat Kabupaten Buru harusnya lebih kuat lagi berjuang, harusnya lebih semangat lagi, dan kita sampaikan bahwasanya kita sudah memegang bukti-bukti yang kita anggap ini sangat kuat. Mekanisme hukum sudah kita jalankan, kita sudah melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Buru. Kita berharap seluruh komponen penyelenggara dan pengawas penyelenggara untuk menjalankan sesuai prosedur, menjalankan sesuai dengan mekanisme peraturan masing-masing, peraturan KPU dan peraturan Bawaslu untuk tertib menjalankan hukum. Ini juga sudah dicontohkan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang selalu mengedepankan hukum. Maka kita selalu beri perhatian terhadap kasus-kasus di mana demokrasi dicederai. Bagi kami sudah perhatikan mungkin sejak kampanye ada upaya-upaya, ada mungkin dugaan-dugaan terkait pelanggaran terhadap hukum. Maka kita tempuh jalur hukum, yaitu sesuai undang-undang kita akan tempuh di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa perselisihan hasil pemilu kada. Untuk nanti persoalan dugaan pelanggaran etik penyelenggara ataupun nanti ditemukan pengawas penyelenggara, kita akan tempuh langsung ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Nah, besok kita akan berangkat ke Jakarta, kita akan proses secepat mungkin, maka kita butuh dukungan dari seluruh komponen masyarakat yang mendukung pasangan. Amin. Tentunya nanti secara hukum akan kita sampaikan pasca nanti permohonan sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi. Itu dari pandangan hukum, saya rasa juga sudah diperkenalkan tadi kita bagian dari Gerindra. Kita secara politik mempunyai tanggung jawab moral di mana pasangan nomor 1 diusung oleh Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Secara tanggung jawab politik kita mendukung penuh terhadap perjuangan pasangan nomor 1. Kami sampaikan kepada seluruh kader Gerindra Kabupaten Buru tetap jaga semangatnya, spiritnya, karena percayalah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kita berdiri di tempat yang benar, maka spirit yang harus tunjukkan harusnya lebih besar. Kita tidak kalah, itu yang harus dicatat. Kita masih melakukan upaya dan kita tidak kalah. Jangan sampai nanti ada framing dan penggiringan opini bahwasanya penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Buru itu adalah hasil final. Hasil final itu secara hukum adalah nanti ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi yang putusnya nanti bersifat final and binding, final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain. Jadi sekali lagi kita tekankan seluruh masyarakat baik pemilih 01, 01, pasangan mandat, bahkan yang di luar pemilih 01, mari selamatkan
demokrasi di Kabupaten Wurus. Iya. Itu Pak Bu, terima kasih kepada rekan-rekan. Bapak, nama lain Bapak? Saya Muhammad Nizamuddin Syafawi. Tanya pertanyaan dua. Ya, siap. Sebentar. Oke. Kita juga perkenalkan nanti ini kuasa hukum di bawah kantor hukum Adi Mansar Law Institute yang memang terbiasa menangani perkara di Mahkamah Konstitusi. Silakan. Ya. Pertanyaannya dari pelanggaran-pelanggaran yang timun-timun saat ini, apakah berefek politik terhadap tim dengan mandat ke depannya? Terima kasih. Ada yang lain mau sekalian? Kedua Pak, yang kalau berarti baru kan mengatakan bahwa 10 TPS itu tidak ada suara Pak. Dan saya lihat yang laporan dimasukin itu kan cuma beberapa aja. Tadi itu kan tidak disampaikan terkait dengan laporan 10 TPS yang tidak ada suara. Oh. Ya, bisa Saya jawab Pak jawab dulu. Saya Pak jawab yang tadi itu. Untuk kasus yang dimaksud Pak, tentu di Mahkamah Konstitusi permohonan kita itu dasarnya tentu merubah hasil perselisihan suara tadi, bukan hanya berpatok pada perselisihan jumlah, tapi ini bisa merubah posisi. Nah, ini diperkuat dengan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan, tapi nanti bukti-bukti itu nanti silakan diikuti nanti persidangannya. Tidak bisa kita sampaikan di sini. siap. Oke Pak, tambah satu Pak. Terlapor apakah kalau terbukti bisa berpengaruh terhadap kemenangan salah satu kandidat? Oh, itu nanti ada ranah pidana, nanti juga ada di ranah di Mahkamah Konstitusi persoalan di penetapan hasilnya. Oke, saya lanjut ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau soal terlapor tadi itu kan urusannya berbeda tadi. Iya. Itu urusannya berbeda dengan MK itu. Itu kejahatan sendiri dia. Dan sudah jelas kalau itu terbukti ya. Ini kan masih kita duga ya. Kalau itu terbukti ya, kami juga berharap tidak boleh lagi ada kepemimpinan yang seperti itu untuk yang berikutnya ya. Tentu entah ada PSU atau apapun yang nanti keputusan MK, kami berharap beliau sudah tidak boleh memimpin di situ. Itu harapan kami kalau bertanya ini hubungan dengan itu. Yang kedua, masalah yang 10 TPS yang kosong itu sudah masuk di dalam pengajuan kita kemarin ya, sudah masuk untuk 10 TPS yang kita kosong, termasuk saksi pun tidak ada yang coblos di situ, sudah masuk. Hanya kan kita tidak buka semua di sini. Yang tadi memang kita agak buka itu karena memang kelihatannya di Indonesia ini baru pernah terjadi seperti itu. Ada seorang ketua KPU yang diduga melaksanakan mencoblos lebih dari satu kali, dan itu bukti-bukti saksi-saksi sudah kami pegang, sehingga kami merasa bahwa jika umpamanya penyelenggara ini pimpinannya sudah begitu, seorang pemimpin sudah begitu, dan dia menyelenggarakan ya kan pilkada di negeri ini untuk 130.000 jiwa, ya kan, mempercayakan hak pilih kepada beliau, dan itu kalau itu terbukti, maka betul-betul saya tidak tahu apa dampak. Ini bukan lagi sebagai beliau sebagai seorang pribadi ya, tapi ini sudah menyangkut satu institusi penyelenggara, dan kami akan menuju sampai ke situ. Ini harus ditinjau kembali apakah penyelenggara KPU ini masih betul-betul safety atau tidak. Karena kalau pimpinannya sudah berani melaksanakan kejahatan seperti itu, berarti di bawah ini pasti juga berani melakukan, bahkan lebih berani untuk melakukan itu. Nah, jadi ini tadi kalau ditanya apakah berpengaruh untuk suara, sangat berpengaruh lah itu. Sangat berpengaruh kalau dikerjanya masif dan itu terbukti, berarti kan sangat berpengaruh kepada kami paslon mandat. Seperti itu, sangat berpengaruh. Ya kan, perbedaan 1000 itu cuma kalau di pileg itu kan nggak sampai 1 kursi itu. Ya kan, kalau perbedaan dengan pileg perbandingannya mungkin 10 aja itu kan, 10 orang kalau dipilih. Cuma ini kan karena 1 banding 130.000 untuk pilkada ya. Jadi itu kecil, tidak besar, tapi itu bisa menjatuhkan orang lain. Ada lagi? Siap. Ada penjelasan tambahan dari tim hukum? Dari kita. Iya, izin kata kedua, terima kasih Kakak Bupati, Kakak Wakil, Kakak teman-teman PH dari Gerindra, Kakak Ketua Tim, Kakak Tim Pemenangan yang lain.
Jadi begini ya teman-teman media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua tadi sudah cukup banyak disampaikan terkait dengan pengajuan kita ke MK nanti. Jadi satu hal yang kita mau sampaikan buat masyarakat buruh. Kemarin kita dengar bahwa mandat tidak memenuhi syarat formil untuk pengajuan permohonan ke MK. Kita tim hukum tadi malam sudah mengkaji dan itu memenuhi untuk pengajuan di MK. Karena 2% tadi yang sudah dijelaskan, kita sudah hitung-hitungannya dengan perselisihan dari suara pemenang, dan alhamdulillah dalam hal ini mandat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan di MK. Lalu kemudian terkait dengan pelaporan tadi kita juga sudah jelaskan teknis laporannya, saya tidak ulangi lagi. Jadi ketika tadi yang ditanyakan itu jelas pasti akan berpengaruh, pasti sangat berpengaruh. Jadi proses pelaporan tindak pidana pemilu tadi itu ranahnya akan diproses sampai ke pengadilan. Akan diproses sampai ke pengadilan dari status nanti penyelidikan, kemudian nanti dia naik penyidikan. Berarti kalau dia terpenuhi 2 alat bukti, berarti dalam hal ini ketua KPU dalam hal ini dia kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi tidak main-main laporan tadi. Saya berharap teman-teman media juga bisa melihat itu, mengawal itu, karena proses laporan ini kita akan kawal sampai nanti laporannya ke DKPP yang disampaikan oleh teman-teman tim hukum maupun pengadilan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kakak. Jadi tidak terkait dengan laporan ini kita tidak main-main. Saya berharap teman-teman media juga yang sekian banyak ini Kabupaten Buruh bisa mengawal itu. Mungkin itu saja. Terima kasih, Kak. Substansinya. Ya. Kisi-kisinya berapa persen dari permasalahan ini bisa dampak politik terhadap mandat, kemenangan mandat, itu aja Pak. Substansinya. Jadi begini teman-teman media, kalau soal berapa persen kemenangan ini kan kita sudah kumpulkan bukti-bukti, kita sudah kaji semua alat bukti, kemudian dengan saksi-saksinya pengajuan permohonan ini, kemudian ini kan nanti kita begini dari SK penetapan KPU hari ini, misalnya dia punya suara daripada ikhlas, contohnya 22.000 ya kalau tidak salah, 22.414. Nah, nanti kita cantumkan dulu SK itu, baru kita permintaan kalau dihitung dari kemudian pelanggaran-pelanggaran dan manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini, jelas kita juga akan menampilkan bahwa kita sebenarnya mandat yang menang, begitu. Jadi begitu. Karena begini, dalam permohonan di MK itu kan kita membatalkan SK itu. SK yang di KPU itu. Lalu kemudian kan dia alternatif, ada permintaan juga BSU kemudian di TPS yang kita rekomendasikan untuk dilakukan PSU. Maksudnya kayak gitu ya? Gitu. Jadi sehingga kalau soal berapa persen, ya kita yakin bahwa dalam hal ini dari bukti-bukti yang ada, kita yakin bahwa mandat yang menang. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Oke. Ya, dan nanti kita akan memberikan sayembara itu. Oh iya, betul. Jika nanti ada, Ini penting ya teman-teman media, ada masyarakat, ada juga termasuk media yang mendapat informasi jika ketua KPU ada menusuk lagi di TPS yang lain, ya kan? Maka saya akan memberikan hadiah. Berapa tuh? Jumlahnya berapa Pak? Satu informasi untuk satu TPS saya memberikan 25 juta. Jadi saya akan berikan kepada orang yang datang menyaksikan, ya toh, dan juga dia menunjukkan bukti-bukti itu, saya akan memberikan 25 juta. Karena kalau dia sudah melewati diduga tadi 2, maka bisa saja di mana tempat yang dia berada dia menusuk. Maka nah itu sehingga nanti saya kasih sayembara itu juga itu. Ini bukan apa-apa.
Ini hanya kita mau menyelamatkan suara rakyat. Itu aja titik. Tidak ada kepentingan. Saya katakan lagi, menang kalah mandat itu biasa. Ya kan? Tapi kita harus menyelamatkan kepentingan rakyat. Apalagi ini dilaksanakan oleh salah satu pemimpin penyelenggara, dan saya rasa di Indonesia baru ada di kabupaten ini. Nah, kalau pemimpinnya saya ulang lagi sudah seperti ini, maka saya percaya di bawahnya ini pasti kacau balau. Ya. Ini agak keluar tapi agak dia nyambung. Beberapa waktu ada Mendagri bilang bahwa rusaknya pilkada itu berawal dari penyelenggara pemilu. Ya. Jadi 50-60% itu rusak karena mereka. Ya. Apa tanggapan Pak? Ya sudah jelas, sekarang kan kelihatannya kan dari mulai kita punya saksi itu kan berapa kali mereka keluarkan dari mereka keluar dari mulai pleno itu dari Liliali sampai ke juga pleno di KPU kemarin kan. Karena begitu. Dari awal pun juga sebagian besar kita selalu mengawali dengan prosedur sudah tidak bisa dipenuhi. Tidak pernah kalau kita minta, ada beberapa ada, tapi sebagian besar kita minta contoh ya. Ini karena Bapak sudah bicara. Daftar hadir aja kita minta nggak bisa. Setiap saksi minta daftar hadir, itu sulit untuk menemukan daftar hadir. Lah kalau daftar hadirnya tidak ada, kita bisa tahu berapa orang yang coblos, berapa orang yang hadir. Kita masuk ke rekapan seperti apa. Ini contoh. Dan itu sampai harus ribut, harus aparat keamanan masuk, tarik orang kita dan lain-lain karena mengamankan lah dan lain-lain. Ini kan tidak perlu sampai harus seperti itu, barang gampang kan. Daftar hadir kan tinggal dibuka, terbuka secara baik, lalu dihitung berapa jumlah orang yang coblos, daftar hadirnya klop atau tidak. Kalau sudah klop ya udah, sekarang kita masuk ke rekapan. Tapi selalu tidak mau, di awal saja tidak pernah terjadi. Ada beberapa TPS yang terjadi mereka buka, tapi kebanyakan itu tidak dibuka. Dan kita juga minta, itu sampai hari ini kita berdebat, tidak dapat. Kami pun upayakan dari tempat lain untuk kita dapat data-data itu. Nah, ini banyak saksi kita tidak juga diberikan. Ini menjadi catatan, banyak saksi kita juga daftar hadir itu tidak diberikan di TPS-TPS. Jadi mereka tidak pegang. Ketika mereka kembali, tidak diberikan. Nah, ini contoh. Nah, ditambah dengan kejadian-kejadian yang ada, maka kami menilai bahwa ini sudah agak sistematis ya. Sudah TSN dari atas. Nah, kalau barang fair kan buka aja sih, kenapa sih? Iya. Ya kan, tidak ada juga yang harus disembunyikan kok, buka aja. Gitu. Kemarin salah satu contoh ribut juga yang dari kelanjutan waktu permasalahan di Welata. Welata kan statusnya pada saat itu kan masih dalam status ribut ya. Jadi itu belum selesai, belum tuntas pada saat itu. Diamankan oleh polisi, lalu dibawa kotaknya ke kabupaten. Biar dibahas di kabupaten karena tingkat kecamatan tidak selesai karena mungkin alasan keamanan dan lain-lain. Sampai ke kabupaten, persoalannya itu mau langsung dilanjutkan masuk ke pleno kabupaten. Padahal semestinya kan harus turun satu tingkat dulu, menyelesaikan dulu yang kemarin di Welata yang belum selesai. Itu harus butuh waktu ribut lagi kan itu. Itu butuh waktu ribut panjang dulu, baru nanti skorsing lagi, baru diturunkan satu tingkat. Kalau saksi kita tidak kuat, saksi amanah juga tidak kuat, maka kemarin juga sudah dilanjutkan lagi itu. Tidak lagi diturunkan satu tingkat. Nah, ini yang melaksanakannya siapa? Yang melaksanakan ya penyelenggara juga kan, KPU juga yang melaksanakan itu. Dan itu kan dipublikasi. Nah, ini yang saya, kalau pertanyaan Bapak tadi, apa yang dikatakan Pak Presiden, ya beliau juga mengalami. Mendagri. 50-60% itu orang sekitar. Iya. Rusaknya ditambah dengan pernyataan Presiden bahwa ikan yang busuk itu dimulai dari kepala. Jadi kalau kepala busuk, bagaimana kita bisa menerima hasil pilkada? Busuk itu terima dong. Nggak mungkin saya terima itu. Karena saya lagi berjuang untuk rakyat. Saya lagi berjuang suara rakyat. Bukan masalah menang dan kalahnya mandat, tidak, itu urusan lain. Berjuang Pak, kami berdoa. Sehingga hari ini kami putuskan setelah kami konferensi pers, maka malam hari ini tim hukum semua akan kembali berangkat ke Jakarta dan melaksanakan tugas mereka. Saya pun juga besok akan berangkat ke Jakarta.